Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Mari, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Sepanjang minggu-minggu ini, sampai hari ini, kita mau beribadah, kita mau siapkan hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Pujian nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. sekali lagi, Engkau ada bersama. Mari jemaat dimanapun Anda berada, mari ikut sama-sama memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian permohonan ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Engkau masih menyertai kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan di ibadah kami yang sangat sederhana ini Tuhan Yesus, kami percaya Roh-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan kuasa-Mu juga sanggup Tuhan melawat kami dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, kami yang penuh dengan keperluan, kami yang penuh Tuhan Yesus dengan kebutuhan akan hidup ini Tuhan Yesus. Kami yang membutuhkan Tuhan Yesus kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Engkau melihat pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus Engkau tetap menyertai kami dan selalu menjadi jawaban Tuhan Yesus atas setiap permasalahan hidup kami ya Allah. Kami mau awali Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami mau awali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah menyiapkan diri kita untuk kita mengawali ibadah ini. Mari kita sama-sama besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Mari saudara-saudara kita nyanyi memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari semua yang pernah merasakan pertolongan Tuhan sama-sama nyanyikan lagu ini. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
ditebus olehnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Kita mengucap syukur karena salib merupakan kekuatan kita. Karena salib itulah yang memberikan kemenangan kepada kita. Karena salib itulah yang memberikan kehidupan bagi kita. Karena sesungguhnya kita semua adalah orang berdosa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, purikan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya.
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Haleluya, haleluya Bapa. Biar kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang sementara akan beritakan firman-Mu. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Biar kiranya Tuhan kami semua mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Masih
namanya, berdoa dia akan segera menghampirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa lagi dalam ibadah online pagi ini, dan saya percaya kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan kita alami dari waktu ke waktu. Pagi ini saya akan membicarakan tentang mengucap syukur. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama mulai. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudara, ketika Yesus mulai membuat mujizat menyembuhkan orang, Yesus mulai dikenal oleh begitu banyak orang. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka ingin melihat mujizat, mereka ingin mengalami mujizat, mereka ingin mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus melihat begitu banyak orang datang mengikuti dia, dia katakan kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti untuk mereka makan?" Filipus dikatakan orang yang begitu banyak, walaupun kita punya uang 200 dinar, belum tentu mencukupi untuk makanan segitu banyak, walaupun roti itu kecil-kecil, saudara. 1 dinar itu harga upah seorang pekerja harian. Kalau sekarang ini 100.000 sampai 200.000. Saudara, dan Filipus bilang kita tidak punya uang sebegitu banyak. Tetapi Andreas, saudara, Simon katakan, di sini ada seorang anak membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Saudara, roti jelai saya lihat bahwa itu roti kualitas standar. Kalau roti gandum itu harganya lebih tinggi, kualitasnya lebih atas. Kalau roti jelai itu standarnya menengah ke bawah. Dan anak ini dia bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tidak disebutkan itu buat dia sendiri atau buat keluarganya. Tetapi ketika Yesus bilang, "Bawa itu kepadaku," dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Suruh orang-orang banyak itu duduk." Dan ketika mereka duduk, Yesus mengambil roti dan dia mengucap syukur atasnya. Setelah itu roti dibagi-bagikan kepada orang banyak, satu persatu, dan sampai mereka hitung hanya ada 5.000 laki-laki. Tidak disebutkan berapa banyak perempuan, tidak disebutkan berapa banyak anak-anak.
Tetapi mereka katakan ada 5.000 laki-laki. Tentu kita pikir-pikir bagaimana caranya. 5 ketul roti dan 2 ikan. Mereka membagikan kepada orang banyak, satu persatu mereka bagi. Tapi roti itu nggak habis-habis. Terus mereka bagi. Orang-orang yang duduk itu mereka makan sampai kenyang. Dan ketika Yesus melihat mereka sudah selesai makan, masih banyak roti yang masih sisa. Dia katakan, kumpulkan roti-roti yang masih sisa. Dan mereka kumpulkan, masih terkumpul 12 bakul. Saya ingat ketika Elia, Tuhan Yesus katakan, pergi ke Sarfat. Saya perintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di sana dia bertemu dengan seorang ibu janda yang sedang mengumpulkan kayu untuk membakar roti buat dia dan anaknya untuk 1 kali masak. Tetapi ketika Elia katakan kepada ibu itu, berikan aku roti. Ibu janda ini katakan, demi Tuhan, ini saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan saya kumpulkan kayu bakar, saya akan pulang mengolah roti tepung ini dengan minyak. Dan sesudah itu saya dan anak saya akan mati. Tetapi karena Elia katakan, Tuhan akan memberkati kamu. Dan perempuan Sarfat ini, seorang janda, Tuhan pakai untuk memberi makan seorang nabi, saudara-saudara. Dan sama seperti yang terjadi kemudian, besoknya tepung itu masih ada lagi. Minyaknya tidak berkurang. Mereka masak, bikin roti lagi, minyak lagi, itu tidak berkurang. Sampai pada musim hujan. Saudara-saudara, ini pekerjaan mujizat yang Tuhan lakukan. Mulai dari perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru. Saudaraku, ketika kita melihat bahwa menurut pandangan murid Tuhan, roti yang 5 ketul, ikan yang 2 ekor, mana mungkin bisa memberi makan kepada 5.000 orang. Tetapi kalau sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan mengucap syukur, maka itu akan menjadi sesuatu yang berkelimpahan. Begitu juga dengan keadaan kita. Sesuatu yang kita anggap nggak cukup, sesuatu yang kita anggap kurang. Tetapi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita lihat ada kuasa. Mengucap syukur akan mendatangkan satu kuasa yang membuat kita hidup di dalam satu tanda heran di dalam Tuhan. Satu ketika seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan tentang kuasa dalam mengucap syukur. Sepasang suami istri, mereka dengar firman Tuhan, mereka rasa tertempelak. Karena si anak ini namanya James, dia katakan, selama ini saya tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Saya hanya minta tolong Tuhan supaya papa saya berhenti minum minuman keras, supaya papa saya berhenti mabuk. Tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Dia lihat papanya tetap mabuk. Dia lihat papanya tetap minum minuman keras. Dengan omelan, dengan keluhan, itu tidak merubah papanya. Tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan tentang mengucap syukur, dia mulai katakan, kenapa saya tidak mencoba? Kenapa saya tidak mengucap syukur kepada Tuhan, saudara-saudara? Dan dia pulang, dia ceritakan kepada istrinya bahwa selama ini kita hanya berdoa minta kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengucap syukur. Kita tidak berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya kepada Papa kita. Dan malam itu mereka mulai berdoa mengucap syukur, saudara-saudara. Segala sesuatu kalau kita mulai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka terjadi sesuatu yang
luar biasa Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan James. Dia dengan istrinya mulai datang kepada Tuhan. Bukan memohon, bukan meminta, tapi mereka mulai memuji Tuhan. Mereka mulai memuliakan Tuhan. Mereka mulai bersyukur kepada Tuhan buat keadaan mereka. Bersyukur buat papanya. Mereka katakan, Tuhan, Engkau tahu keadaan papa kami. Engkau tahu keadaan hidupnya. Kami tidak dapat merubah, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan punya rencana buat papa kami. Tuhan punya rencana kepada kehidupan kami. Saudara, mulai mereka mengucap syukur dari hari ke hari, dan mereka mulai berasa bahwa kalau dulu mereka minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, hati mereka tetap ada beban. Hati mereka tetap ada tekanan berat dalam hidup. Tetapi ketika mereka mulai memuji Tuhan, ketika mereka mulai mengucap syukur kepada Tuhan, maka beban itu mereka mulai rasa hilang dan hilang. Sukacita itu mulai terisi dalam hati mereka. Saudara, dan herannya, kira-kira 1 minggu kemudian, papa mereka sudah tidak minum minuman keras. Papa mereka mulai suka baca surat kabar, dan kemudian dia tanya, apa benar Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Anak-anaknya bilang surprise luar biasa, karena papa mereka merasa bahwa dia secara fisik itu tidak sakit, tetapi jiwanya sakit. Dia terikat dengan minuman keras. Dia terikat dengan mabuk, saudara. Dan mulai dari situ, dia mulai tidak suka minum minuman keras. Mabuk-mabuk itu pun hilang. Si James dan istrinya memuliakan Tuhan. Mereka katakan, luar biasa. Kenapa dari dulu kita tidak berterima kasih kepada Tuhan? Kenapa dari dulu kita hanya menangis, minta, merengek kepada Tuhan, tapi tidak terjadi sesuatu? Tetapi dia bilang, puji Tuhan, firman Allah tidak pernah salah. Kalau mereka taat kepada firman Allah, kalau mereka ikuti firman Allah, maka tanda-tanda heran mereka alami, saudara. Kata puji berarti memuji, memuliakan, mengucapkan terima kasih. Berarti satu penerimaan yang menyetujui, menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita. Apakah hal itu hal yang menyenangkan atau hal itu hal yang buruk, tetapi kita mau menerimanya dengan pujian kepada Allah, dan kita tahu Allah yang akan bertanggung jawab dalam segala hal. Jadi memuji Tuhan termasuk dalam perasaan syukur kita maupun sukacita dalam hati kita, saudara-saudara. Kita memuji Allah berarti kita menerima fakta bahwa Allah bertanggung jawab untuk apa yang terjadi. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ada banyak kali kita hanya berdoa, tetapi hati kita tidak ada sukacita. Ada banyak kali kita merengek kepada Tuhan, tapi beban itu tetap tinggal di dalam kita. Tapi surat Tesalonika katakan, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bisa dapat bersukacita? Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita berterima kasih kepada Tuhan, maka sukacita itu akan tetap ada di dalam kita. Ada sebagian orang tidak dapat melakukan hal ini karena mereka merasa aneh. Kalau mereka mempunyai beban yang berat, kalau mereka mempunyai kesusahan yang berat, kemudian mereka bikin terima kasih kepada Tuhan, rasanya nggak masuk akal. Tetapi sebagian orang, mereka taat, mereka praktekkan firman Allah. Mereka tetap bersukacita, mereka tetap berdoa, mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal.
dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dan ini membuat kehidupan mereka menjadi berubah dan mereka terus dapat hidup dengan cara ini. Haleluya. Ada kalanya kita dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi kalau kita percaya firman Tuhan. Tapi ada kalanya kita tidak dapat mengerti mengapa ini harus terjadi kepada kita. Mengapa kita setia iring Tuhan? Mengapa kita setia melakukan firman Tuhan, berbakti, setia aktif dalam gereja. Tetapi masalah itu nggak pernah habis, nggak pernah hilang. Saudara, Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Dulu kita nggak tahu, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu bukan hanya hal-hal yang baik, tapi dalam segala sesuatu juga dalam hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kita ingini. Tetapi walaupun hal-hal yang tidak kita ingini itu kita alami, tapi Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Dan ini yang kita belajar dari firman Allah. Jangan mengeluh, tapi mengucap syukur. Nah, ada banyak kali kita dikelilingi oleh keadaan yang sukar. Kita bergumul sebab kita tidak mengerti mengapa itu terus terjadi kepada kita. Saudara, sepasang suami istri, mereka pergi ke gereja minta bantu doa. Putri mereka sudah 1 bulan masuk rumah sakit jiwa, saudara. Tentu sebagai orang tua, rasa beban itu begitu berat. Mereka katakan, apa dosa kami? Suami istri mulai katakan, salah apa kita sehingga Tuhan hukum kita? Anak kita harus sakit jiwa, masuk rumah sakit 1 bulan, belum ada perubahan. Mereka minta di gereja supaya komisi doa, seksi doa, tolong doakan supaya putri kami ini Tuhan sembuhkan. Tetapi ketika hamba Tuhan katakan, sudahkah mereka mengucap syukur? Mereka berdua bingung. Enggak, kami gak pernah mengucap syukur karena kami rasa terlalu berat. Kami rasa terlalu sukar. Kami hanya menangis kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Pendeta itu katakan, firman Allah mengajar kepada kita, mengucap syukurlah senantiasa. Bersukacita, tetap berdoa. Berdoa bukan hanya meminta, berdoa juga dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa juga dengan memuliakan Tuhan. Maka suami istri ini berpandangan, mereka pulang dan mereka mulai berdoa. Berdoa bukan seperti hari-hari sebelumnya. Mereka berdoa mulai mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka mulai memuliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Mereka katakan, Tuhan terima kasih. Kami mengasihi putri kami, tetapi kami tahu Engkau lebih mengasihi putri kami daripada kami sendiri. Engkau yang tahu keadaan putri kami lebih daripada yang kami tahu. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan merawat dia, saudara. Dan ketika mereka mulai memuji Tuhan, mereka mulai memuliakan Tuhan, itu beban mereka mulai rontok sedikit demi sedikit sampai mereka merasa plong. Nah, itu yang Tesalonika katakan, bersukacitalah senantiasa. Ketika hati kita masih terikat dengan beban yang berat, sukacita itu tidak muncul 100%. Kita ingin bersukacita, tapi nggak bisa. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, kalau kita menaikkan syukur kepada Tuhan,
maka sukacita itu akan timbul kembali. Makin mereka memuji Tuhan, mereka makin merasa bahwa sukacita itu kembali Tuhan isi dalam hati mereka. Tiap hari mereka memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau punya rencana terhadap putri kami. Engkau punya rencana terhadap hidup kami sebagai orang tua. Dari hari ke hari mereka memuji Tuhan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka tidak takut lagi bahwa anak mereka sudah 1 bulan lebih di rumah sakit. Mereka percaya tanggung jawab Tuhan. Mereka percaya perawatan Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah bisa merubah putri mereka. Dan benar saudara-saudara, beberapa minggu kemudian dapat telepon dari rumah sakit. Dokter yang merawat putri mereka katakan, "Bapak, hari-hari belakangan ini kami melihat putri Bapak dalam keadaan yang sangat berubah, sangat positif, ada banyak kemajuan. Dan kami minta Bapak besok datang lihat putri Bapak, besuk putri Bapak." Dan suami istri ini mereka besok datang melihat putri mereka, saudara. Dan mereka lihat perubahan besar terjadi. Dan bulan depan putri mereka sudah 100% sembuh. Bisa pulang, saudara. Ini satu kemurahan besar buat orang-orang yang tahu memuji Tuhan. Buat orang-orang yang tahu memuliakan Tuhan. Buat orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Tahun berikutnya mereka pergi ke gereja, mereka tanya, bertemu dengan Bapak Pendeta. Mereka katakan terima kasih, doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan sudah jawab. Dia katakan putri kami sekarang sedang hamil karena dia sudah menikah dan dia sedang tunggu kelahiran anaknya yang pertama. Haleluya saudara. Banyak hal-hal yang heran terjadi ketika kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, ada kuasa Tuhan. Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita katakan siapa yang berdosa. Kenapa? Dosa apa yang kita perbuat sehingga kita mengalami hal-hal yang berat seperti ini. Seperti yang terjadi di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Haleluya saudara. Jadi ketika kita mengalami sesuatu beban yang berat, kesusahan yang berat, jangan kita katakan saya berbuat dosa apa ini Tuhan. Anak saya berbuat dosa apa ini Tuhan sehingga kami dihukum seperti ini. Memang ada kalanya Tuhan hukum orang dengan perkara-perkara yang Tuhan tahu. Tetapi satu hal yang kita lihat dari firman Tuhan, seorang yang buta sejak lahirnya, murid-muridnya tanya kepada gurunya, apakah dia yang berdosa atau orang tuanya yang berdosa sehingga dia lahir dalam keadaan buta. Yesus katakan bahwa anak ini bukan, orang tuanya bukan, tetapi semata-mata pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di dalam dia. Puji Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi datang kepada Tuhan. Tuhan, rencanamu indah bagiku, rencanamu tidak berubah. Oleh sebab itu, kita belajar mengucap syukur. Mazmur 37 ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi, bergembiralah karena Tuhan,
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudara, bersyukur firman Tuhan ingin ingatkan kita, jangan kita jatuh dalam kelemahan, jangan kita menjadi putus asa, jangan jadi tawar hati, tapi tetap bergembira, tetap bersukacita. Dan itu terjadi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita berterima kasih kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan memenuhi hidup kita. Kita akan hidup di dalam mujizat. Kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita belajar datang kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan baik. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, kita datang kepada Tuhan, datang dengan pujian, datang dengan syukur, datang dengan terima kasih kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan kembalikan sukacita itu dalam kami. Nyanyikan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, Sebab Kau layak terima pujian. sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau Haleluya, Engkau layak terima pujian, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. ku harumkan. Yesus, Raja di atas segala, Sebab Kau layak terima pujian. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima puji. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Sekali lagi, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dan kami belajar mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau pedulikan kami.
Terima kasih Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih Engkau memelihara dan jaga kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar karena ada Yesus dalam kehidupan kami. Lindungi kami, jaga kami, berkati kami ya Tuhan. Dan biar firman-Mu menjadi rema dalam kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hari-hari berikut kami tetap ada di dalam naungan Tuhan. Dan biar mulut kami senantiasa memuliakan Tuhan. Mulut kami senantiasa meninggikan dan memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu. Berkati mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Biar ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Biar ada sukacita, ada puji-pujian di dalam kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sudah dengar, kami sudah dihiburkan, kami sudah dipuaskan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, jemaat yang ada dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya menurut rencana-Mu. Rencana-Mu adalah rencana yang indah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri. Kami berdoa buat para dokter, para perawat. Kami berdoa buat mereka yang menderita sakit. Kami berdoa buat keluarga yang berduka karena COVID-19 Tuhan. Kuatkan mereka juga Tuhan Yesus. Hari depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar segala ketakutan kami hilang. Tambahkan dengan sukacita karena kami percaya di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada sukacita dan kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.